لله الذي أكرمنا في هذا المسجد كرما لم يره دهر من الدهور. أشهد أن لا إله إلا الله المالك الرب الغفور، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الشكور. أما wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa kulli sabarin syakur. Amma ba'du, ya al-hadirun wal hadirat, isbiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun. Jamaah salat maghrib dan persiapan sebentar lagi salat isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kegiatan kita dalam suasana hadir ke masjid untuk menambah ilmu, dan kehadiran kita ini adalah bahagian dari ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah tidak hanya salat, zakat dan lain-lain dalam syariat kita, tetapi belajar itu bahagian dari ibadah yang pahalanya sangat besar. Pahala besar ini pada kenyataannya memang tidak nampak, karena kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di dalam menuntut ilmu itu bahagian dari sebaik-baik taat. Istighalun bil ilmi min afdalit ta'ah, menyibukkan diri menggunakan waktu untuk belajar adalah sebaik-baik taat kita kepada Allah. Dan tentu bukan saja itu banyak sekali kelebihan-kelebihan dari makna kita menuntut ilmu. Jadi pada malam ini tidak dituraikan tentang itu, tetapi bahagian dari ilmu yang perlu kita pelajari adalah sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Kami sangat yakin bahwa jamaah sekalian, terutama yang hadir di masjid, bahkan juga yang mendengar melalui radio, itu sudah melanjutkan, sudah mengikuti pengajian-pengajian yang ada di Baitur Rahman ini dengan judul yang bermacam-macam. Dan judul kami adalah lazimnya dibahas sesuatu yang belum diterangkan. Ini dimaksudkan adalah untuk menambah wawasan kita dan juga memperdalam ilmu penceramah. Karena dalam setiap penceramah harus lebih dahulu membaca kitab-kitab, apalagi judulnya yang tidak baku, harus dikaji dari kitab-kitab lain sesuai dengan judul yang akan diangkat. Jamaah yang berbahagia, untuk hemat waktu kita sudah menggambarkan kemarin atau memberi isyarat, memberitahukan kita akan belajar fiqh siyasah. Ya, fiqh siyasah itu bahagian dari hukum Islam. Hanya saja kita belum memahami mana apa siyasah, dan lazim orang menerjemah siyasah itu politik, atau dengan istilah berarti mempelajari hukum Islam yang berhubungan dengan kegiatan politik. Maka perlu diperjelas apakah makna fiqh siyasah itu politik, atau memang kalau politik bagaimana, politik apa, cara bagaimana dan sebagainya. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, memang siyasah itu bahasa Arab. Bahkan ada dalam bahasa Indonesia barangkali kalau tidak salah
itu siasat. Siasat. Siasat adalah apakah strategi, kebijakan dan sebagainya. Bahkan lebih cenderung secara umum diterjemahkan siasat itu adalah hukum yang berhubungan dengan politik. Maka ketika hukum yang berhubungan politik karena tidak diterjemahkan makna siasah, maka macam-macam pengertiannya. Ada menyatakan bahwa siasah itu adalah kepentingan hubungan duniawi pemerintahan saja. Maka ada juga yang menerjemahkan kegiatan siasah adalah kegiatan orang-orang yang terjun dalam gelanggang politik. Maka ada kesan bahwa politik itu tidak semuanya baik. Ada dianggap adalah politik jahat. Bahkan ini ada sebuah kesan, jangan berpolitik karena politik itu jahat. Ini apa artinya? Karena tidak pernah mengartikan yang sebenarnya apa makna siasah menurut pengertian hukum. Kalau siasah secara umum bisa saja, karena lazim orang kegiatan politik itu adalah kegiatan kepentingan, kegiatan duniawi, kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pertentangan-pertentangan. Maka dengan demikian ada nilai-nilai unsur jahatnya dan ada juga unsur baiknya. Maka inilah pada malam ini kita mulai sedikit tentang fiqh siasah ini. Jamaah yang berbahagia, kalau kita melihat terjemah daripada siasah itu macam-macam. Juga pernah kita menelusuri kajian-kajian para pembesar Islam yang berhubungan dengan siasah ini. Maka dapat diartikan satu di antaranya adalah arti siasah itu adalah kebijakan dan strategi. Kebijakan strategi. Jadi membahas masalah politik, membahas bagaimana Islam dalam menetapkan kebijakan dan apa strategi yang digunakan dalam mengajak umat untuk mengamalkan kebaikan. Dan kebaikan tentu saja macam-macam. Jadi dengan demikian orang yang aktif dalam politik adalah orang yang pandai menjalankan strategi, orang yang mampu menetapkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan umat Islam dan masyarakat. Jadi dengan demikian, satu yang perlu kita ingat bahawa tujuan daripada syariat itu tidak ada unsur jahatnya. Karenanya kita tidak boleh meninggalkan politik. Tidak boleh meninggalkan politik kecuali yang politik dalam bermakna melakukan kejahatan. Karenanya kita perlu melihat kepada strategi Rasulullah, kebijakan-kebijakan Rasulullah dalam memimpin umat ini, terutama dalam membawa risalahnya. Satu di antaranya yang sudah populer, yang sudah berkembang, yaitu Rasulullah selalu menghindari pertentangan dan permusuhan. Dan ini sudah menjadi suatu strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka membina umat supaya umat ini tunduk kepada nilai-nilai kebaikan, tunduk kepada kebenaran. Maka karenanya langkah yang ditempuh supaya umat ini jangan sekali-kali bertentangan, jangan sekali-kali bermusuhan. Dan ini kita sudah sangat-sangat melihat ketika Rasulullah membawa risalah di Mekah, maka langkah yang ditempuh di Mekah adalah tidak melalui kekerasan, tidak juga memaksa orang, tidak juga kalau istilah sekarang
intoleran dan sebagainya. Semuanya diajak dengan jalan yang benar, yang dapat diterima oleh akal sehat dan didukung oleh petunjuk yang telah diamanahkan pada kerasulannya. Jadi dengan demikian, jamaah yang berbahagia, kalau kita mempelajari masalah fiqh siasah adalah fiqh mewujudkan kemaslahatan umat. Wujudkan kemaslahatan umat. Maka kemaslahatan ini macam-macam. Ya, macam-macam. Ada kemaslahatan yang sifatnya sementara, ada yang sifatnya abadi, lama. Ya, di antaranya Sa'idah Usul menyatakan al-maslahatul ammah muqaddamatun ala maslahatil khassah, yaitu kemaslahatan umum lebih diutamakan daripada kemaslahatan pribadi khusus. Kemudian yang kedua, ini kaidah banyak sekali, kayak membaca dalam usul fiqh banyak sekali. Di antaranya al-maslahatud daimah muqaddamatun ala maslahatil anisah ad-dhaifah, kemaslahatan yang memberi arti lama, kemaslahatan yang abadi, satu kebijakan. Jadi kemaslahatannya adalah sifatnya abadi, itu diutamakan dari kemaslahatan yang lemah, yang sifatnya sementara. Jadi dengan demikian, dalam setiap kajian-kajian kita harus benar-benar melihat kemaslahatan itu sejauh mana manfaatnya. Maka setiap kebijakan ada yang nilainya abadi dan ada yang nilainya sementara, yang sekarang disebut dengan pragmatis. Maka menjadi masalahlah di sini. Masalahnya apa? Bahwa orang dalam menyikapi perkembangan masyarakat, situasi masyarakat, lebih banyak menggunakan pragmatis. Apa yang manfaat hari ini? Manfaat hari ini adalah kita membutuhkan sesuatu. Apakah uang? Maka kemana uang lari, ke sana kita. Itu satu. Kemudian ada kepentingan. Kepentingan macam-macam. Ada kepentingan kelompok, ada kepentingan yang sifatnya tidak abadi, tetapi didorong oleh kebutuhan-kebutuhan sementara. Maka karenanya terjadilah, karena tidak ada pegangan yang jelas, terjadilah pertentangan-pertentangan. Maka membahas politik tanpa pedoman sama arti membuat lapangan-lapangan perbedaan, lapangan-lapangan bahkan permusuhan. Maka karenanya dalam agama diajarkan satu dari prinsip itu semua, kita harus berpijak kepada bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dan bimbingan ini sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, maka belum tentu yang kita tetapkan itu akan lebih baik. Bahkan ada Rasulullah sendiri menyatakan as-sala'u syar'i uqubatan al-mukhasamah. Sesuatu kejahatan, keburukan mudah sekali terjadi. Disebab apa? Karena pertentangan. Ya, jadi kalau kita ingin membuat akibat yang menyusahkan masyarakat, buatlah pertentangan-pertentangan. Dengan pertentangan itu, maka orang akan mengambil manfaat dari pertentangan. Dan inilah taktik Belanda dulu. Belanda dulu inilah kita dibuat pertentangan. Akhirnya kita berkelahi sesama, mereka mengambil manfaat. Nah, ini jadi bagaimana juga wa as'arul khairi sawaba silaturrahmi. Maka sebaik-baik, sepaling cepat kebaikan akan diterima, manfaat akan diterima adalah berkomunikasi atau silaturrahmi. Jadi dengan demikian, sebuah kebijakan yang paling sempurna adalah setiap apa yang dikaji harus ada musyawarah. Jangan atas kehendak sendiri.
Dan biasanya kehendak-kehendak sendiri itu tidak bertahan. Yang kedua, jamaah yang berbayar, saya singkat saja waktunya. Yang kedua adalah makna siasah ini adalah berhubungan dengan kekuatan dan kekuasaan. Dan lazimnya yang berkembang dewasa ini membahas masalah politik apa? Membahas dalam rangka merangkul kekuatan untuk memperoleh kekuasaan. Karena dengan kekuatan dan kekuasaan itu kita bisa berbuat apa saja. Berbuat apa saja. Maka inilah yang sebenarnya perlu disikapi dengan sebaik-baiknya. Jadi memperoleh kekuatan penting, apalagi untuk adanya kekuasaan dalam rangka menjalankan mandat khalifah kepada manusia. Akan tetapi yang lebih penting bagaimana cara membinanya, cara membangun, memperoleh kekuasaan itu. Jangan dalam rangka meraih kekuasaan membiarkan sesuatu yang sudah baik, maka dengan demikian diharapkan apa yang telah diberi contoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memberi contoh sering dengan sikap ukhuwah, persaudaraan, dengan sikap yang bahwa manusia merasa dibutuhkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu kebutuhannya. Waqim wajhaka lid-dini hanifah. Jadi pedoman agama misalnya itu adalah diartikan acuan dasar dalam rangka memperoleh sesuatu kebaikan. Sebab andai kata landasannya yang tidak berpijak kepada kepentingan yang abadi, itu adalah sumber kesalahan, sumber kejahatan, sumber keributan, bahkan pada suatu negara bisa-bisa sumber kehancuran. Jadi inilah yang barangkali sudah pernah kita sampaikan juga tentang hijrah, hikmah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah harus hijrah sedangkan beliau sebagai rasul? Beliau sebagai rasul tentu dijamin oleh Allah apa yang disampaikan, tapi sebaliknya beliau menghindari sesuatu yang tidak baik. Dengan demikian pada kesempatan ini kita ingin mencoba menyampaikan beberapa prinsip dalam fiqh siasah ini yang perlu diamalkan, dipelihara, dijaga oleh kita kaum muslimin. Yang pertama, siasah yang dibutuhkan, yang harus diperhatikan oleh umat Islam adalah dalam rangka menetapkan niat dan tujuan. Apa yang kita lakukan, tujuannya apa? Jadi tujuan itulah yang menentukan baik dan tidak baik. Karenanya apa? Karena dalam pandangan agama, yang diperhitungkan adalah tujuan kita. Al-umuru bimaqasidiha dalam kaidah usul, yaitu semua urusan bertergantung kepada tujuannya. Kalau tujuannya baik, maka itulah amal yang baik. Tapi kalau dari sejak awal tujuannya tidak baik, bahkan ada tujuannya untuk mengacaukan, maka jelas tujuan kita tidak bermanfaat dan bertentangan dengan agama. Dan ini didasarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih wa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kana hijratuhu ila dunya
au im amri'in yang kiuha fa hijratuhu ilaiha. Artinya semua kegiatan kita menurut niat kita apa, dan kepada manusia diberikan menurut kadar, menurut ukuran niatnya. Kalau baik niat, hasilnya baik, mendapat pahala. Maka ada kaedah la sawaba illa bin niyah, tidak ada pahala kalau tidak ada diletakkan niat. Itu kaedah usul. Jadi dengan demikian seseorang diukur bukan penampilan. Ini yang penting, bukan penampilan, bukan seremoni, bukan macam-macam. Apalagi zaman sekarang macam-macam. Kita melihat baliho saja seperti di Jawa itu hari ini ditempelkan, besok sudah dibuang, dihancurkan dan sebagainya. Jadi dengan demikian, berdasarkan hadis inilah ketika pada masa hijrah ada orang yang mau hijrah, maka hijrah itu adalah salah satu tujuan syariat, dan ini adalah atas kebijakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi dalam hijrah itu ada juga seperti hijrah Umukis. Umukis itu adalah hijrahnya karena untuk kawin. Kalau tidak hijrah, dia tidak bisa kawin dengan seorang perempuan. Maka perempuan itu mensyaratkan harus hijrah. Jadi dengan demikian hijrahnya itu tujuan untuk dunia, untuk perempuan, untuk menikahi seorang perempuan. Maka dengan demikian tidak ada nilai apa-apa dalam pandangan agama. Tidak pandangan agama. Dengan demikian tidak semua perbuatan yang formalnya baik itu akan ada pahala. Bahkan bisa-bisa penampilannya baik, tujuannya jahat, nilainya tetap jahat. Ini yang ukurannya. Jadi dengan demikian kita bisa mengukur dalam kehidupan, lebih-lebih dalam musim sekarang ini, kita mengukur seseorang di mana? Mengukurnya itulah apakah dia dalam kebijakannya untuk bermanfaat untuk umat atau untuk kepribadian pribadi. Maka karenanya salah satu sistem atau yang disebut dengan fiqh siyasah dalam syariah itu, kita membersihkan hati, membersihkan tujuan. Dengan bersih tujuan akan melahirkan manfaat dari segi pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan manfaat dari segi kepentingan duniawi dan sebagainya. Maka ini juga sudah ada contoh pada masa Rasulullah itu, ada contoh namanya seorang pejuang namanya Kasman. Jadi Kasman itu adalah seorang sahabat yang paling berani, sehingga dikenallah di Arab kalau Kasman tampil dalam perang, yang lain sangat takut. Karena takut apa? Karena kecerdasan, ketangkasannya dalam berperang. Akhirnya cerita ini datanglah pada Rasulullah. Pada Rasulullah dinyatakan tentang Kasman ini. Maka Rasulullah mengatakan, kenapa kamu bangga dengan isi neraka? Yang aneh, yang anak tiala orang tangkas, orang tampil macam-macam, tapi ke asal neraka. Karena Rasulullah tidak pernah berdusta, apa yang diucapkan adalah wahyu, orang menelusuri apa kegiatan Kasman itu. Ternyata Kasman dalam suatu peperangan dia kena badannya, jadi sehingga dia luka badannya, sehingga ketangkasannya seperti hari itu tidak ada. Maka ketika tidak ada, orang melihat rupanya dia bisa juga kena senjata orang. Jadi ketika berita itu dia malu. Ketika malu dia membunuh diri.
Jadi dengan membunuh diri itu berarti inilah neraka, bukan karena berperang, tetapi adalah karena meninggalnya karena membunuh diri. Jadi yang kedua, yang pertama ini prinsipnya adalah luruskan cita-cita, luruskan tujuan, binalah semua kegiatan kita dengan niat yang baik. Dan inilah makna tujuan daripada fiqh siasah, meluruskan perjuangan kita, ibadah kita, apa saja yang kita lakukan adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena hadis Nabi menyatakan usulul ma'asi ta'alluqul qalbi li ghairillah. Ya, sumber-sumber kesalahan, sumber-sumber kejahatan, sumber masalah adalah orang meninggalkan prinsip-prinsip agama, prinsip-prinsip yang abadi. Jadi agama bukan hanya semuanya, jadi yang prinsip yang sifatnya abadi ditinggalkan, maka inilah yang berbahaya. Jadi karenanya jamaah yang berbahagia dalam suasana menyikapi ini baru dua, ini banyak ini. Kalau kita membaca beberapa kitab, seolah-olah perlulah masanya kita membangun kembali kesadaran bersama dalam meraih kebaikan-kebaikan masa depan, dalam memperoleh kemajuan-kemajuan, dalam memperoleh kehormatan, bahkan termasuk dalam memperoleh kesejahteraan kita di dalam hidup ini. Selanjutnya kami membaca beberapa pedoman yang berhubungan dengan ini. Jadi bagaimana kita menyikapi supaya dalam menyikapi kegiatan politik ini tidak bermasalah. Ini hadis Rasulullah SAW. Salasul la yahullu alaihinna qalbu mri'in mu'minin. 3 hal yang tidak pernah salah, tidak pernah terkecoh, tidak pernah bermasalah seseorang mukmin. Orang ini kalau menjaga 3 ini tidak pernah masalah. Yang pertama apa? Ikhlasul amal. Kita ikhlas dalam beramal. Ikhlas dalam bentuk apa? Bukan menulis saya ikhlas, dukunglah saya karena saya ikhlas. Jadi bagaimana juga sikap kita dalam beramal benar-benar bersih, transparan. Kalau istilah zaman sekarang ini, salah satu ada orang ikhlas tapi tidak ada transparan, tidak terbuka. Jadi dalam kegiatan-kegiatannya masih mengandung beberapa pertanyaan. Jadi dengan banyak pertanyaan yang tidak bisa kita jawab karena dicampuri oleh nafsu dan kepentingan, maka keikhlasan itu hilang. Ketika keikhlasan hilang, maka itulah awal dari masalahnya. Yang kedua, manasihatil a'immatil muslimin. Yang kedua adalah memberi nasihat kepada pemimpin kaum muslimin. Kalau kita dalam suasana bermasyarakat, ada pemimpin, ada ketua, ada orang yang dihormati, ada orang yang mengatur kita dan sebagainya, maka orang itu jangan dibiarkan sekehendaknya, harus diberi nasihat kalau dianggap itu sudah menyimpang. Walaupun zaman sekarang jarang memberi nasihat penguasa, karena kalau memberi nasihat penguasa kita sudah dicap macam-macam dan sebagainya. Maka ini sebenarnya satu kesalahan. Kesalahannya adalah karena kita selalu tidak suka dikritik. Jadi awal permasalahan karena kita ingin benar sendiri, apa yang diukur itu yang paling benar, pendapat orang lain tidak benar. Dan karenanya
Tiga hal inilah salah satu di antaranya karena kita tidak ada komunikasi yang baik dengan pemimpin kita. Maka sebenarnya ini yang penting, karena pemimpin juga ada manfaatnya mendengar kritik-kritik itu, apalagi kritik yang merugikan diri sendiri, merugikan bangsa, merugikan akhiratnya, merugikan akhiratnya. Maka diterangkanlah dalam hadis tugas seorang pemimpin apa, man waliyal amran nasi lam yahfadhu kama yahfadhu li nafsih faqad lam yajid raihatal jannah. Orang yang diberi jabatan, kemudian jabatannya itu tidak dijaga seperti menjaga dirinya. Yang penting karena jabatan, yang penting katanya penguasa dan sebagainya, tetapi apa yang dilakukan oleh rakyat, apa yang dilakukan dalam kegiatan kita, menyimpang dan tidak menyimpang tidak peduli. Kalau hal seperti ini yang justru banyak merugikan rakyat, bau syurga pun tidak dapat. Jadi dengan demikian, seorang pemimpin adalah orang yang bersama Nabi dalam syurga kalau adil. Tapi kalau tidak, jangankan dalam syurga, bau pun tidak dapat. Nah, jadi ini kesimpulan yang kedua, orang-orang yang tidak pernah salah. Ada tiga hal yang tidak pernah salah. Di antaranya kita harus berani memberi nasihat kepada pemimpin kita, karena pemimpin kita itu pemimpin yang diikuti. Dan yang terakhir waluzumul jamaah, yaitu mengikat persatuan. Salah satu yang tidak akan melahirkan masalah, kapan saja, di mana saja, kita selalu menjaga baik persatuan hubungan ukhuwah atau yang nilainya sesama muslim, dan persatuan sesama umat. Kalau dalam hidup kita ini juga ada saudara-saudara kita yang tidak seagama. Nah, jadi jangan yang tidak seagama kita usir, tidak boleh. Apalagi sekarang ini ada upaya-upaya. Nah, ini karena waktu sudah lain, sudah habis. Nanti pada yang akan datang akan kita tambah beberapa prinsip lain dalam rangka untuk apa kita pelajari ilmu ini, supaya daerah kita Aceh ini benar-benar daerah yang tampil sebagai pemenang. Pemenang apa? Pemenang dalam menuju pemerintahan yang baik ke depan. Pemenang dalam menuju daerah yang aman. Pemenang dalam rangka menuju terwujudnya kesejahteraan. Pemenang adalah terwujudnya persatuan sesama kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.